Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Heka Fikri dengan nomor BP 20101152630056, di mana video ini akan menjelaskan tentang pembahasan jawaban UTS pada mata kuliah kompleksitas algoritmik dengan dosen pengampu Bapak M. Hafiz MKom. Baik, kita langsung saja ke pembahasan jawaban. Di mana soal pertama menanyakan tentang jelaskan dengan gaya bahasa sendiri apa itu kompleksitas dan kenapa perlu dipelajari. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1. Menurut saya, kompleksitas itu adalah total waktu yang digunakan atau besarnya tempat yang diperlukan di media penyimpanan dalam pemakaian sebuah algoritma untuk menyelesaikan masalah di komputer. Kemudian, kenapa perlu dipelajari kompleksitas? Tujuannya adalah agar kita dapat mengembangkan sistem menjadi lebih baik. Selain itu, kita dapat menganalisis algoritma pada sistem tersebut supaya menjadi lebih efektif. Dan kita juga bisa mengetahui best case, worst case, dan average case pada sistem yang akan dikembangkan. Untuk soal yang kedua, di mana soalnya yaitu, coba saudara jelaskan gambar di bawah ini dengan pemahaman sendiri, seperti tertera pada layar. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2, di mana sesuai dengan gambar yang tertera pada soal. Pada bagian yang tertera di soal menjelaskan hubungan antara ukuran masukan dengan waktu komputasi dalam satuan detik, di mana semakin besar ukuran, maka ukuran masukan semakin besar pada waktu komputasi yang dibutuhkan. Selain itu, pada grafik terlihat ada dua bagian yang berbeda, di mana ada yang dapat kita sebut dengan komputasi lambat dan komputasi cepat. Pada grafik eksponensial, yaitu 10 pangkat min 4 dikali 2 pangkat n membutuhkan komputasi waktu yang lebih banyak dibandingkan grafik eksponensial 10 pangkat min 6 kali 2 pangkat n 10 pangkat min 4 dikali 2 pangkat n. Dan ukuran masukan 15 di keduanya membutuhkan waktu yang sama banyak, sedangkan data kedua pada dasarnya lebih banyak. Kenapa? Karena hal yang sama juga terlihat pada grafik kubik, di mana dengan masukan 5 grafik kubik, yaitu 10 pangkat min 4 dikali n pangkat 3, membutuhkan waktu sekitar 10 pangkat 3 menit, sedangkan pada grafik kubik 10 pangkat min 6 dikali n pangkat 3, dengan masukan 15, maka hanya membutuhkan waktu 10 detik saja. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa grafik pada gambar, perbandingan antara grafik eksponensial dan kubik, dan pada masing-masing grafik membandingkan pengali 10 pangkat min 4 dan 10 pangkat min 6. Untuk soal yang ketiga, menanyakan tentang menurut saudara bagaimana cara menghitung waktu sebuah algoritma. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Cara menghitung waktu sebuah algoritma. Kompleksitas waktu suatu algoritma atau dilambangkan dengan Tn dapat diketahui dan dapat diukur berdasarkan jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan oleh algoritma tersebut. Kenapa? Hal ini dapat kita tinjau dari algoritma karena algoritma memiliki fungsi. Jumlah tahapan komputasi dihitung dari berapa kali suatu operasi, di mana lebih jelasnya adalah cara menghitung waktu sebuah algoritma. Jumlah tahapan komputasi dihitung dari berapa kali suatu operasi dilaksanakan pada algoritma, sehingga jumlah tahapan komputasi mempengaruhi kompleksitas waktu yang dibutuhkan suatu algoritma. Berikutnya, soal yang keempat menanyakan tentang berikut contoh data yang sudah terurut sebagaimana tertera pada layar, di mana terdiri dari indeks ke-1 sampai indeks ke-7 dengan angka 3, 6, 12, 4, 9, 11, 8, di mana kasus 1 cari angka 4, kemudian kasus kedua cari angka 12. Yang dilihat berapa loop yang terjadi dari masing-masing kasus, di mana kasus ini ada 2, dan tentukan best case dan worst case dari kasus tersebut. Baik, saya akan menjawab soal nomor 4. Di mana untuk mempermudah dalam penjelasan, saya akan menampilkan gambar, di mana gambar ini berasal dari jawaban UTS saya. Untuk jawaban soal nomor 4, untuk kasus pertama, yaitu kita cari angka 4.
Kemudian kita lakukan looping, di mana indeks itu kan indeksnya terdiri dari 1 sampai 7, di mana batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya yaitu 7. Ada yang menyebutkan batas awal dan ada juga menyebutkan batas akhir. Itu sama saja. Kemudian hasilnya adalah 4. Dari hasil yang kita dapat ini, maka kita cocokkan sesuai data atau deret yang tertera, di mana nilai tengah yang didapat itu adalah 4. Maka kita cocokkan. Kita bandingkan dengan angka yang akan cari, maka dari indeks 4, deretnya adalah 4. Maka kasus yang pertama, kita disuruh cari angka 4. Kemudian dari nilai tengah yang kita dapat, ternyata hasilnya adalah 4. Maka looping kita hentikan di sisi 1, karena angka yang dicari sudah didapat. Kemudian kita lanjut kasus yang kedua, yaitu cari angka 12. Maka kita lakukan looping. Untuk looping yang pertama, kita cari nilai tengahnya, di mana rumusnya batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Kemudian kita bandingkan dengan angka yang kita cari, di mana dari indeks yang keempat kita mendapatkan angka 4, sedangkan untuk kasus yang kedua kita disuruh mencari angka 12. Oleh karena itu kita lanjut ke looping yang kedua. Tetapi sebelum looping yang kedua, kita harus mengetahui bahwa jika angka yang kita dapat itu lebih kecil dari angka yang akan kita cari, maka kita hitung kembali batas bawah, di mana batas bawah itu rumusnya adalah indeks tengah ditambah 1. Kemudian kita jumlahkan indeks tengah yang kita dapatkan 4, kemudian kita tambah 1, maka untuk batas bawah mengalami perubahan, di mana awalnya adalah batas bawah itu adalah 1, kemudian berubah menjadi 5, di mana angka dari batas bawah ini akan kita terapkan untuk looping yang berikutnya. Kita lanjut ke looping yang kedua, di mana indeks tengahnya batas bawah atau batas atas. Batas bawah sekarang yaitu adalah 5, kemudian kita tambah 7, di mana batas atasnya tidak ada mengalami perubahan, kemudian kita bagi 2, hasilnya adalah 6. Kemudian kita cari dari indeks ke-6 ini, kita dapat data yaitu 11. Sedangkan yang kita cari adalah angka 12. Sama dengan yang sebelumnya, angka yang terdapat pada indeks itu lebih kecil dari angka yang dicari. Maka kita lakukan perubahan batas bawah. Batas bawahnya menjadi, di mana indeks tengah yang kita dapat itu 6, kita tambah 1, hasilnya adalah 7. Lanjut ke looping yang ketiga. Untuk looping yang ketiga, batas bawahnya adalah 7, di mana mengalami perubahan di looping yang kedua, kita tambah 7. Batas akhir tidak ada mengalami perubahan, kita bagi 2, hasilnya adalah 7. Cari indeks ke-7, di mana angka yang didapat yaitu 8. Sedangkan angka yang dicari itu adalah 12. Maka kita lakukan perubahan pada batas bawah sebagaimana yang sudah dijelaskan. Maka batas bawahnya adalah nilai tengah ditambah 1. Hasilnya adalah 8. Ini adalah batas bawah. Kita akan terapkan untuk looping yang berikutnya. Kemudian kita lanjut ke looping yang keempat. Untuk looping yang keempat, nilai tengahnya adalah batas bawah tambah batas atas dibagi 2. 8 tambah 7 bagi 2 sama dengan 7. Kita cari dari indeks yang ke-7, maka didapat angka 8. Hasilnya masih sama dengan looping yang ketiga. Indeks 7 didapat angka 8. Oleh karena itu, dikarenakan dari looping ketiga sampai looping keempat nilai yang dicari itu tidak ditemukan, dikarenakan indeks yang didapat itu selalu sama, sehingga kasus yang dicari tidak ditemukan. Oleh karena itu, untuk looping yang keempat, pencarian kita hentikan karena data tidak ditemukan. Kemudian lanjut, kita menghitung base case, worst case, dan average case. Di mana untuk rumus base case itu adalah N dikurang 1. N ini adalah banyak data. Di sini kan kita lihat kembali banyak datanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 banyak datanya. Maka kita masukkan di rumusnya. Dari deret angka tadi, didapat base case-nya adalah banyak datanya adalah 7.
Kemudian base case-nya 7 kurang 1 sama dengan 6. Maka dapat kita simpulkan bahwa jumlah proses perbandingannya adalah pada base case yaitu 6. Kemudian kita ke worst case, di mana rumus worst case ini adalah 2n dikurang 1 sebagaimana tertera pada layar. Kemudian dari angka tadi kita lakukan perhitungan worst case-nya, di mana banyak data adalah 7 sama dengan yang tadi. Oleh karena itu worst case-nya adalah 2 buka kurung 7 kurang 1 tutup kurung sama dengan 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Maka dapat kita simpulkan untuk worst case itu adalah jumlah proses pembandingannya 12. Kemudian kita lanjut ke average case, di mana average case ini adalah gabungan dari hasil dan hasil dari worst case, di mana hasil dari best case yaitu 6, kemudian hasil dari worst case adalah 12. Kemudian kita jumlahkan untuk average case yaitu 6 ditambah 12 yaitu hasilnya 18. Maka dapat kita simpulkan untuk average case itu jumlah proses pembandingannya adalah 18. Baik, kita lanjut ke soal yang kelima. Hitunglah waktu algoritma berikut sebagaimana codingannya tertera pada layar, di mana kita akan menghitung waktu algoritma dari keterangan coding di layar ini. Baik, saya akan menjawab soal nomor 5. Untuk mempermudah, saya akan menjelaskan dengan menggunakan gambar, di mana gambar ini berasal dari jawaban UTS saya. Di mana di soal nomor 5 kita disuruh untuk menghitung waktu algoritma, di mana sesuai dengan gambar yang ada pada soal, di mana gambar itu berisi codingan, dapat kita hitung waktu algoritmanya sesuai dengan codingan tersebut, yaitu operasi pengisian nilai, di mana dilambangkan dengan swap, yaitu sama dengan numList I. Kemudian lanjut ke numList II, mana numList-nya yaitu II tambah 1. Kemudian sampai ke I tambah 1 sama dengan swap. Maka di mana waktu dilambangkan dengan TI, di mana untuk jumlah seluruh operasi pengisian nilai dari codingan tersebut, di mana TI itu adalah N, ini N, ditambah N, kemudian ditambah N. Maka hasilnya adalah T itu sama dengan 3N. Kemudian untuk kompleksitas waktu algoritmanya adalah di mana terdapat perulangan bersarang. Maka dari perulangan bersarang rumusnya yaitu O buka kurung N dikali N. Kemudian dari yang II dapat kita sesuaikan dengan rumus if, di mana kondisi untuk alfa instruksi yaitu O buka kurung N, di mana kita ambil dari hasil ini untuk menghitung kompleksitas waktu, kita ambil kompleksitas paling tinggi atau kompleksitas tertinggi, di mana kompleksitas tertingginya adalah O buka kurung N dikali N tutup kurung, maka hasilnya adalah O dikali N kuadrat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.